Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurjanah Tin NIM 19136088 dari mata kuliah aplikasi SIK Rabu jam 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontur dan elevasi. Nah, langkah pertama, setelah kita buka ArcGIS, lalu kita masukkan file dari Kabupaten Serang yang sudah dipotong sebelumnya. Lalu kita klik kanan, kita ambil properties. Supaya lebih berwarna, kita ganti saja warnanya menjadi yang ini saja. Saya pilih yang ini. Nah, untuk dapat melihat perbedaannya, nah ini sudah dapat kita lihat kemiringan lerengnya. Dari warna ini sudah terlihat jelas ya perbedaannya. Lalu kita akan masukkan kontur dengan cara kita ambil menu yang Art Toolbox. Kontur itu ada dua, yaitu ada kontur mayor dan minornya. Nah, awalnya kita akan di sini caranya pada menu Art Toolbox ini kita pilih yang 3D Analysis Tools. Lalu kita pilih yang raster raster ini, raster apa nih namanya nggak kelihatan. Lalu kita ambil yang kontur. Nah, cara kedua bisa juga kita menggunakan yang data management tools, tapi di sini saya menggunakan data yang tadi aja. Lalu kita pilih kontur, kita klik 2 kali. Nah, maka akan keluar ini. Lalu kita masukkan rasternya, raster dari Kabupaten Serang tadi dalam bentuk TIFF ya. Nah, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Sepertinya agak lama, jadi kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Lalu untuk output polyline feature-nya, di sini kita dapat mengubah letaknya. Maksudnya di sini kita mau menyimpannya di mana gitu. Nah, jadi di sini saya akan menyimpannya. Tunggu sebentar, saya hilangkan dulu artnya. Kita tampilkan table of content-nya. Nah, di sini saya beri kontur intervalnya 10 karena ini adalah kontur minor. Nah, lalu kita klik OK saja. Sebelum kita klik OK, kita tukar dulu letaknya mau taruh di mana. Di sini saya akan meletaknya di disk E. Lalu saya pilih yang UASIGNO. Lalu di sini saya tulis nama kontur Kabupaten Serang. Nah, di sini kita bisa tinggal tekan save. Lalu kita klik OK saja. Oke. Lalu kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, kita tampilkan lagi table of content-nya. Maaf jika ada suara gangguan dari luar. Nah, ini sepertinya belum. Konturnya belum keluar, kita tunggu saja. Sebentar lagi itu akan muncul. Nah, ini konturnya sudah keluar. Ini adalah kontur minor dari Kabupaten Serang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kontur mayornya. Nah, caranya sama. Kita ambil lagi menu Art Toolbox-nya, lalu kita pilih pilihan yang sama seperti tadi. Nah, rasternya masih sama. Simpanannya di sini saya simpan tempat tadi, tapi di sini saya ganti namanya menjadi kontur Kabupaten Serang Mayor. Nah, jika sudah, kita klik save saja. Lalu kita isi konturnya 50. Nah, kita klik OK. Lalu kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, ini kontur mayornya sudah berhasil kita masukkan. Nah, ini dia.
sudah ada dua kontur, yaitu kontur mayor dan kontur minor. Nah, kita dapat melihat perbedaannya. Kalau kontur mayor ini karena jaraknya besar, jadi konturnya agak lebih kelihatan lebih jarang gitu. Sedangkan yang kontur minor dia lebih rapat karena jarak intervalnya hanya 10. Nah, untuk dapat melihat lebih jelasnya lagi, kita unceklis saja pada bagian yang Kabupaten Serang ini. Maksudnya di sini saya ganti namanya menjadi kontur Kabupaten Serang Minor supaya kita dapat melihat lebih jelas lagi dan dapat perbedaannya. Nah, kita unceklis saja Kabupaten Serang. Nah, ini kita sudah dapat melihat konturnya. Yang rapat ini adalah kontur minor dan yang agak jarang ini adalah kontur mayor. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita unceklis saja salah satu. Saya unceklis minor, berarti ini adalah kontur yang mayor. Dapat kita lihat bahwa konturnya di sini agak jarang-jarang, tidak terlalu rapat ya. Nah, kalau kita lihat minor, dapat kan lihat perbedaannya kalau minor ini lebih rapat karena intervalnya 10. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, dapat kita zoom in supaya lebih jelas. Nah, ini adalah gambar kontur minor yang lebih jelas. Nah, dapat kita lihat itu konturnya seperti berdekatan sekali. Nah, ini adalah kontur yang mayor. Dapat kita lihat kan bahwa ini agak berjarak karena ini adalah kontur mayor yang jarak intervalnya 50. Nah, sudah. Sekian penjelasan saya tentang kontur. Selanjutnya kita akan bahas tentang elevasinya. Nah, oke. Untuk masuk ke elevasi, kita unceklis saja kontur tadi. Nah, ini adalah data kemiringan lereng di Kabupaten Serang tuh. Nah, lalu kita untuk melihat elevasinya sama, kita pilih menu Art Toolbox. Lalu kita pilih yang kita scroll ke bawah yang Spatial Analysis Tool. Lalu di sini kita pilih yang Reclass. Kita klik 2 kali. Lalu kita pilih yang Reclassify. Ini, ya. Nah, di sini kita inputkan rasternya sama, rasternya tetap raster Kabupaten Serang tersebut. Lalu di sini kita tekan, kita lihat dulu ini adalah klasifikasinya. Kita sesuaikan klasifikasi ini dengan ketentuan yang ada. Nah, di sini kita isi 7. Dan angkanya kita sesuaikan dengan klasifikasi yang ada. Nah, ini dia adalah klasifikasinya. Klasifikasi reliefnya. Ada itu, angkanya dapat dilihat pada layar. Nah, ini sedang saya isikan. Nah, kita isikan saja. Jika sudah selesai kita isi, kita tinggal klik OK. Sepertinya di sini ada kesalahan dalam menginputkan value-nya, tapi bisa diperbaiki. Nah, ini sepertinya sudah. Saya tinggal klik OK saja lagi. Tunggu. Di sini saya klik OK. Nah, jika sudah diklik OK, kita klik OK lagi. Nah, ruang penyimpanannya sudah, kita klik OK. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, ini dia proses loadingnya sudah selesai. Ini adalah hasil dari reklasifikasi kita. Elevasinya dapat kita ganti warnanya supaya lebih jelas lagi ya. Kita klik kanan properties, lalu kita ganti warna. Di sini saya mengganti warnanya yang hijau, kuning, dan merah ini. Tapi itu kayaknya terlalu gelap ya. Ini yang di bawah ini harusnya. Ya. Kita klik OK. Nah, ini warnanya sudah lebih jelas kan, lebih nampak. Nah, kita akan mengisikan nilai ketinggiannya dan klasifikasinya dengan cara klik kanan, open table, lalu kita klik, kita add file. Kita bikin file baru yaitu ketinggian, kita ganti tipenya menjadi teks, lalu kita klik OK. Lalu kita tambah satu lagi untuk klasifikasinya. Ketinggian ini masuk di mana? Gitu.
Caranya sama. Pada menu table ini kita klik gambar yang di sudut kiri atas. Oke, lalu kita ambil yang add field, lalu di sini kita tulis klasifikasi. Nah, tipenya kita ganti saja menjadi teks, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita isikan sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya sama seperti tadi. Nah, ini nilai ketentuannya, kita dapat memasukkan ketinggiannya ini, lalu klasifikasi reliefnya yang ini. Nah, sini saya tinggal masukkan. Nah, kita tekan dulu start editing, lalu kita pilih di yang request karena kita akan mengedit tabel yang itu. Oke. Lalu ketinggiannya di sini kita di angka 0 sampai 5. Yang kedua ada 5 sampai 50, lalu yang ketiga ada 50 sampai 75. Yang keempat ada 75 sampai 200. Lalu selanjutnya 200 sampai 500. Dan selanjutnya 500 sampai 1000. Nah, yang terakhir ini di atas 1000. Atas 1000. Nah, untuk klasifikasinya, ketinggian 0 sampai 5 ini termasuk klasifikasi datar. Yang 5 sampai 50 masuk klasifikasi di sini datar atau hampir datar. Yang 5 sampai 50 itu masuk klasifikasi bergelombang landai. Yang 50 sampai 75 masuk dalam klasifikasi bergelombang. Yang 70 sampai 200 masuk ke dalam berbukit bergelombang. Lalu selanjutnya 200 sampai 500 masuk berbukit terjal. Yang 500 sampai 1000 pegunungan sangat terjal. Dan yang di atas 100 itu masuk ke dalam klasifikasi pegunungan sangat terjal. Oke, kita stop editing. Nah, jika ini sudah kita masukkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kita dapat stop editing atau kita silang saja, sama saja. Oke, kita silang saja lah ya. Nah, kita tunggu sampai proses loading selesai. Sepertinya tidak ada karena itu adalah open attribute table. Nah, kita lihat saja apakah sudah berubah. Nah, dan ternyata tabelnya sudah berubah. Nah, ini adalah hasil dari elevasinya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.